يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، الخطبتان فيها مقام ركعتين والخطيب على المنبر، فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد رغى، ومن رغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معالي الدين، واحفظ لنا من جميع الخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. عيال صلاة، عيال صلاة، عيال الفلاح، عيال الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربك تتمارى صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah singkat ini, marilah kita belajar untuk mensyukuri segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan untuk kita. Mulai kita menutup mata tertidur kemudian terbangun kembali, Allah menjaga kita dengan penjagaan yang begitu sempurna. Kemudian kita menghirup udara yang segar, melihat dunia dengan kedua kelopak mata. Semuanya adalah nikmat dan rahmat yang besar dari Allah. Lantas kemudian Allah bertanya, "Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara?" Maka bagian nikmat Allah yang manakah yang membuat kalian masih ragu-ragu kepada Allah? Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang setiap ucapannya adalah nasihat, perbuatannya adalah kebaikan, setiap tindak tanduk dan perilakunya menggambarkan kemuliaan serta keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk kita jadikan contoh, uswah atau iswah, yang Allah sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di setiap hari Jumat para khatib selalu mengingatkan bertakwalah kepada Allah. Takwa yang sederhana adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari hal yang dilarang oleh Allah. Sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda pernah mensyaratkan tentang takwa. Takwa itu harus meliputi 4 hal. Yang pertama, al-khauf bil jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah harus memiliki kesadaran dalam hatinya bahwa yang layak untuk ditakuti itu hanya Allah. Allah adalah zat yang menciptakan, memelihara kita, menjamin kita dengan rezekinya. Bahkan sebelum diminta sekalipun, Allah sudah memberikan jaminan rezekimu. Tidak ada yang kurang dari hidup kita. Yang kurang hanya rasa syukur kita. Sementara yang selalu bertambah adalah keluhan dan keluhan dalam hidup kita. Tidak ada hal yang dapat mencukupi dari hidup ini. Bukan gaji kita yang besar, bukan uang kita yang banyak, bukan kekuasaan kita yang kuat dan berlipat, tetapi yang membuat puas dalam hidup kita ini adalah rasa bahagia terhadap ketetapan Allah yang Allah berikan dalam hidup ini. Maka ketika seorang hamba selalu sadar dan menyadari bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah, apapun yang dia ucapkan senantiasa mengandung nilai kebaikan. Perbuatannya tidak akan pernah salah dan menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Tangannya tidak pernah menyakiti siapapun. Tindakannya selalu mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi sesama. Bukankah contoh Nabi Muhammad SAW
pernah mengatakan bahwa sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang kedua, takwa. Fondasi takwa sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, al-imanu bitanzil, iman dan percaya kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab pelajaran, sebagai panduan bagi orang-orang beriman dan menjadi ilmu pengetahuan bagi siapapun yang mau membaca dan mempelajarinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kemudian yang ketiga, sahabat Ali mengatakan bahwa syarat utama dalam takwa adalah ar-ridha bil qalil, selalu merasa puas terhadap apa yang Allah berikan dalam hidupnya. Jangan pernah membandingkan rezeki yang ada di tanganmu dengan rezeki yang ada pada tetanggamu. Jangan pernah membandingkan apapun yang kau nikmati dengan apa yang sedang dinikmati oleh saudaramu yang lain. Sebab ketika itu terjadi, yang ada bukan rasa syukur, tetapi selalu mengeluh dan mengeluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam Sunan Tirmidzi, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin, labtagha thalithan ma yamlau jawfa ibni Adam illa at-turab, wallahu yatubu ala man taba." Seandainya anak manusia itu diberikan harta, dua lembah yang isinya harta kekayaan, kemudian Allah berikan kepada mereka, apakah mereka cukup dan puas atas itu? Sungguh tidak akan pernah memuaskan tenggorokan anak Adam kecuali hanya kematian semata. Oleh karenanya saudaraku sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, seberapapun dan seperti apapun itu, ketahuilah bahwa ketika itu baik di sisi Allah, maka itu pasti terbaik bagi hambanya. Tapi apa yang baik bagi hambanya, belum tentu itu baik bagi Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, fondasi utama bagi orang-orang yang bertakwa adalah wa isti'dadun birrahil, mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Setiap awal mesti ada akhir, dan setiap kehidupan ujungnya adalah kematian. Bahwa apa yang kita nikmati hari ini itu hanya sesaat dan sementara. Bahwa Allah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap sesuatu yang bernyawa, entah itu manusia, entah itu malaikat, entah itu makhluk-makhluk yang lain, selagi dalam dirinya ada nafas atau nyawa, pasti mereka akan menemui kematian itu. Bukan persoalan mati itu atau cepat, senang atau tidak, esok atau nanti. Pada akhirnya kematian itu adalah hal yang pasti. Yang tidak pasti adalah kapan kita akan menemui kematian, walaupun waktunya telah Allah tetapkan dan Allah tentukan. Kenapa kita ini selalu ragu-ragu atas itu semuanya? Bukankah perjalanan hidup kita ini hanya sesaat dan sementara? Pada akhirnya kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Apapun yang kita miliki harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hartamu pada akhirnya akan ditanya oleh Allah, dari mana hartamu kamu dapatkan? Kemudian kepada perkara apa engkau belanjakan? Dan kemudian kepada siapa engkau berikan? Allah tidak akan pernah lupa akan kebaikan dari hartamu. Tapi ingat bahwa Allah begitu adil atas setiap perkara dari harta sekecil apapun yang engkau nikmati hari ini. Jabatanmu akan Allah tanya. Tidak ada satupun di antara makhluk ini ketika dia memiliki amanah. Seorang suami memiliki amanah berupa istri dan anak-anaknya. Seorang pemimpin juga memiliki amanah rakyatnya. Semua di antara kita diberikan amanah oleh Allah atas itu. Dan Allah pasti meminta pertanggungjawaban sebaik-baiknya dari apa yang telah kita lakukan. Maka sebagai akhir dari khutbah yang singkat ini, saudaraku sekalian, marilah kita jadikan semuanya itu sebagai ibrah. Kita jadikan sebagai sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalaulah memang demikian adanya, jika masa-masa yang lalu lebih banyak kekeliruan dan kesalahan dalam kehidupan kita, kita ubah semuanya dengan lebih baik. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah
menjelang kewafatannya mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian semuanya, hitung kesalahan kalian. Jangan pernah menghitung amal baik kalian sebelum Allah memperhitungkan semuanya dengan sebaik-baik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menguatkan iman dan keislaman kita, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beramal salih dan ikhlas di dalam berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ayuhan nas ayuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya binafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma warda 'anna anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin alladhina hum qadaw bil haqqi wa kanu bihim ya'dilun alladhina hum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min 'indik warhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhd wa minkat tuqlan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala ya rabbana ya rahim ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli zaman wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul akbar wallahu ya'lamu ma taf'alun. Aqimus shalah. Allahu akbar.